BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan membangun posko komando Karhutla di 5 lokasi. Derasnya hujan di kota Sungai Penduh menyebabkan Jalan MH Tamrin Desa Sumur Anyir ambruk. Bawaslu Kabupaten Merangin temukan pelanggaran selamat coklat yang dilakukan oleh Pantarlih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini untuk edisi Senin 8 Juli 2024. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyediakan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Aziza dan saya Hazir Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini masuk ke status siaga Karhutla. Sejumlah mesin pemadam telah digeser ke posko yang disiagakan. Untuk mengawasi kebakaran hutan dan lahan, BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan membangun posko komando Karhutla di 5 lokasi. Posko pertama bertempat di Kecamatan Mendahara Ulu, kedua Dendang, ketiga Berbak, keempat Sadu, dan terakhir, posko induk bertempat di kantor BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berada di Kecamatan Muara Sabak Barat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus mengatakan, posko ini dibangun menyusul penetapan status siaga bencana Karhutla yang ditetapkan Bupati Tanjung Jabung Timur selama 90 hari atau 3 bulan ke depan. Status siaga Karhutla dimulai pada 1 Juli hingga 30 September mendatang. Upaya antisipasi dan penanganan Karhutla tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga tanggung jawab masyarakat dan perusahaan perkebunan. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Bencana tahunan seperti Karhutla menjadi ancaman serius bagi Pemkab Muaro Jambi pada musim kemarau. Agar tidak terjadi kebakaran yang meluas, Pemkab memberlakukan status siaga darurat Karhutla hingga November mendatang. Kabupaten Muaro Jambi kini berada pada status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan tahun 2024. Ditetapkannya status siaga darurat dari siaga dinilai dapat memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran yang semakin terarah dan efektif. Masa berlaku status ini terhitung bulan Juni lalu hingga November mendatang. PLT Kalaksa BPBD Ahmad Ridwan mengatakan, dengan peningkatan status banyak pihak yang terlibat di dalam tim Satgas, mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, dan BPBD yang tetap di bawah satu komando. Ridwan menegaskan apabila kondisi kebakaran yang semakin meluas, status bencana kebakaran akan ditingkatkan menjadi tanggap darurat Karhutla. Kebakaran yang meningkat, kita akan meningkatkan status jadi tanggap darurat. Tanggap darurat itu kita 1 bulan. Dan 1 bulan dapat diperpanjang 1 bulan berikutnya gitu. Melakukan patroli artinya mobil untuk keliling, khususnya setelah dipetakan oleh BMKG daerah rawan bencana di kecamatan mana, nah kami akan menempatkan personil lebih banyak gitu. Sementara dari 11 kecamatan terdapat 3 kecamatan yang menjadi fokus tim Satgas dalam langkah pencegahan, yakni Kecamatan Kumpeh, Kumpeh Ulu, dan Kecamatan Taman Rajo. 3 kecamatan tersebut dinilai rawan terbakar dan sulit dipadamkan jika terjadi kebakaran. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, banjir bandang menerjang puluhan hektar sawah milik warga di Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci. Material banjir berupa batu, pasir, dan kayu menutupi lahan persawahan yang mengakibatkan lahan sawah warga terancam tidak bisa digarap kembali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi langsung dari Kabupaten Kerinci, Ilwan Pasrodi. Halo, selamat sore Ilwan. Bagaimana kondisi sawah yang diterjang banjir bandang saat ini? Baik, terima kasih Hazard dan juga pemirsa TVRI Jambi. Dapat saya laporkan hujan deras dengan intensitas tinggi yang melanda wilayah Kabupaten Kerinci mengakibatkan terjadinya banjir bandang yang menerjang puluhan hektar persawahan warga di Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci. Dampaknya puluhan hektar sawah warga tertimbun material banjir yang berupa pasir dan juga lumpur.
sehingga sawah warga ini tidak dapat digarap kembali. Menurut penjelasan dari para petani, untuk lahan persawahan seluas 20 hektar itu berada dekat dengan aliran Sungai Batang Merau, sehingga saat debit air Sungai Batang Merau naik, sawah mereka ini selalu terendam banjir yang ditambah dengan material dari banjir yang berupa pasir dan juga lumpur. Menurut para petani, selain disebabkan oleh naiknya debit air Sungai Batang Merau, banjir yang kerap terjadi dan merendam sawah mereka ini juga disebabkan oleh adanya pendangkalan Sungai Batang Merau, di mana saat ini Sungai Batang Merau masih terus mengalami pendangkalan sehingga tidak mampu menampung debit air ketika hujan datang dan selalu melimpah ke area pertanian maupun ke rumah warga Hazet. Ya, Ilwan, dengan tidak bisa digarapnya area persawahan yang tadi disampaikan oleh Ilwan, lantas apa yang akan dilakukan oleh para petani di sana? Nah, untuk saat ini para petani terpaksa harus membersihkan area persawahan mereka secara swadaya. Namun beberapa warga yang sawahnya terkena cukup parah dan tidak bisa digarap kembali, mereka saat ini terpaksa harus mencari mata pencaharian lain seperti berkebun dan lain sebagainya. Azet. Ya, Ilwan, sejauh ini seperti apa tindakan pemerintah di Kabupaten Kerinci untuk membantu para petani dan apakah ada himbauan terkait dengan adanya banjir bandang susulan? Berdasarkan keterangan dari warga, hingga saat ini memang belum adanya bantuan dari pihak terkait. Namun informasi yang juga kami dapatkan dari dinas atau Kepala Dinas Ketahanan, maksud kami Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci, bahwa untuk warga yang sudah mengasuransikan lahan pertanian mereka, maka seluruh kerugian yang diakibatkan oleh banjir nantinya akan diganti oleh pemerintah daerah. Dan untuk himbauan kepada warga, ini kami juga mendapatkan informasi dari BPBD, karena beberapa minggu terakhir ini memang Kabupaten Kerinci masih sering dilanda hujan mulai dari sore hingga malam hari. Untuk itu, baik warga yang berada di bantaran Sungai Batang Merau dihimbau untuk berhati-hati dan tetap bersiaga. Hazet. Ya, Ilwan, puluhan hektar sawah milik petani di Kabupaten Kerinci mengalami banjir bandang dan hingga saat ini pemerintah terus berusaha untuk membantu pengklaiman terkait dengan asuransi. Terima kasih atas laporan yang telah disampaikan, Ilwan. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Ya, kita ke sorotan lainnya, Saudara. Selama 1 bulan, kondisi Jalan MH Tamrin, Desa Sumur Anyir, Kota Sungai Penuh rusak, sehingga menyebabkan jalan tersebut ambruk. Kerusakan jalan tersebut disebabkan faktor cuaca hujan yang terjadi di Kota Sungai Penuh. Selama 1 bulan, kondisi Jalan MH Tamrin, Desa Sumur Anyir, Kota Sungai Penuh mengalami kerusakan hingga ambruk. Rusaknya jalan tersebut disebabkan faktor cuaca hujan yang terjadi di Kota Sungai Penuh. Para pengendara diminta berhati-hati melewati jalan tersebut karena kedalaman jalan yang ambruk di Desa Sumur Anyir mencapai 3 meter. Salah seorang warga, Eka Putra, mengatakan, selain disebabkan cuaca hujan, rusaknya jalan tersebut juga disebabkan faktor kendaraan besar yang sering dilewati jalur tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan jika tidak segera diperbaiki. Kalau yang berlubang itu sekitar 1 bulan lah. Yang kedua, kami kan merasa prihatin kan, karena kami yang melihat setiap hari kan. Tentu kami pasanglah rambu-rambu dari kayu, dari batu kan, menghindarkan supaya warganya lewat tidak masuk dalam lubang itu kan. Warga juga berharap adanya perhatian dari pihak terkait untuk segera memperbaiki jalan tersebut, karena jalan tersebut merupakan jalan penghubung antara Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, ribuan hektar lahan persawahan di Muaro Jambi belum bisa ditanam padi karena masih tergenang air cukup tinggi. Data sementara luas sawah yang telah digarap baru 2.500 hektar. Sejak pertengahan bulan Juni lalu, para petani di Kabupaten Muaro Jambi sudah mulai menggarap lahan persawahannya untuk penanaman padi.
Namun sejauh ini masih ada sekitar 3.200 hektar luas persawahan milik petani padi di Kabupaten Muaro Jambi yang belum bisa melakukan penanaman padi lantaran sawah masih terendam air sejak 6 bulan terakhir. Ribuan hektar sawah yang belum dapat digarap tersebut merupakan sawah tada hujan yang terluas di Kecamatan Kumpeh dan Kumpeh Ulu. Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Paruhuman Lubis mengatakan, hingga di awal Juli ini luas lahan yang telah ditanam baru mencapai 2.500 hektar. Melalui pendistribusian bibit padi pada bulan Juni lalu, Pemkab menargetkan pada 2 pekan akan datang luas lahan yang berhasil ditanam bisa mencapai 4.000 hektar. Itu Kumpeh masih belum bisa kita tanam karena memang airnya masih tinggi. Jadi kita harapkan dalam 2 minggu ini bisa selesai rampung untuk sekitar 4.000 hektaran. Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang menjadi lumbung beras. Dengan kondisi keterlambatan musim tanam, diharapkan tidak mempengaruhi harga beras di pasar, terutama pasar tradisional yang ada di Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur petakan lokasi khusus di Lapas Narkotika Sabak. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, saudara, dalam segmen menuju Pilkada 2024. Ya, saudara, Bawaslu Kabupaten Merangin menemukan pelanggaran selama proses pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih untuk Pilkada 2024. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu telah melayangkan saran perbaikan. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Merangin mencatat temuan pelanggaran selama pengawasan pelaksanaan pencocokan dan penelitian atau coklit yang dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih. Ketua Bawaslu Merangin Himun Zuhri mengatakan, beberapa pelanggaran yang ditemukan pengawas kelurahan dan desa tersebut diantaranya adanya pentarlih yang menggunakan joki atau orang lain untuk melaksanakan tugas coklit. Kemudian petugas yang melakukan coklit tapi tidak menempel stiker pada rumah tersebut atau sebaliknya. Serta adanya pantarlih yang bekerja tidak memiliki surat keterangan atau SK. Atas temuan pelanggaran ini, pengawas tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan desa telah memberikan saran perbaikan kepada panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara, serta pantarlih untuk segera menindaklanjuti karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selama kita melakukan pengawasan diawali pada tanggal 24 Juni, ada beberapa yang menjadi temuan jajaran kita di bawah terhadap proses coklit. Di antaranya ada yang petugas pantarlih yang memberi tugas kepada orang lain yang bukan dia yang mengerjakan. Ada juga rumah yang sudah dicoklit cuman belum ditempel stiker. Itu juga sudah ditemukan, dan ada juga pantarlih yang bekerja tidak memiliki SK. Temuan pelanggaran terdapat di Kecamatan Bangko, Kecamatan Muaro Siau, Kecamatan Jangkat Timur, Kecamatan Pemenang Selatan, dan Kecamatan Renah Pamenang. Terhadap temuan pelanggaran dalam kurun waktu sepekan terakhir, Bawaslu mengimbau KPU Merangin untuk lebih aktif memonitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap jajaran di bawah dalam melakukan coklit. Mengingat coklit merupakan tahapan krusial untuk menjamin agar hak pilih warga Merangin terpenuhi. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Sarolangun memastikan selama proses pencocokan dan penelitian atau coklit data calon pemilih pilkada dan pilgub tidak dibenarkan petugas pantarlih menggunakan jasa joki saat turun ke lapangan. Selama proses pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih pilkada dan pilgub 2024, semua petugas pemutakhiran data pemilih memakai baju seragam dan atribut petugas pantarlih pun dilarang mengumpulkan data dengan jasa joki. Komisioner KPUD Sarolangun Divisi Perencanaan Data dan Informasi Edi Zamra mengatakan, berdasarkan evaluasi pelaksanaan coklit hingga saat ini belum ada laporan jika petugas pantarlih menggunakan jasa joki saat turun ke lapangan.
Selain adanya pengawasan melekat dari Bawaslu Kecamatan serta panitia pengawas pemilu desa dan kelurahan, saat melakukan coklit petugas Pantarlih harus memperhatikan sejumlah kode yang ada dalam formulir daftar pemilih terkait pemilih yang tidak memenuhi syarat seperti pemilih yang sudah meninggal dunia, data ganda, pindah domisili. Tidak ada Pantarlih kita yang kerjanya joki ya. Pertama joki dan kedua tem batas kedua itu nggak ada kita instruksikan. Jelas sampai hari ini kita meminta PPK sama PPS tolong dimonitor langsung teman-teman Pantarlih dalam bekerja. KPUD Sarulangun sudah meminta dan mengingatkan seluruh petugas Pantarlih yang tersebar di 149 desa, 9 kelurahan untuk mendata setiap calon pemilih langsung dari rumah ke rumah sesuai dengan tugas masing-masing. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, jumlah TPS lokasi khusus di Lapas Muaros Sabak pada Pilkada serentak 2024 mendatang hanya 1 TPS. Hal itu karena adanya peraturan 1 TPS maksimal 600 pemilih. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memetakan 1 tempat pemungutan suara TPS lokasi khusus pada Pilkada serentak 27 November 2024. TPS tersebut berada di dalam Lapas Narkotika kelas 2B Muara Sabak. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Junianto mengatakan, jumlah TPS lokasi khusus pada Pilkada serentak 2024 berkurang dibanding pemilu 2024. Dari semula 2 TPS menjadi 1 TPS. Pengurangan itu terjadi karena adanya pemadatan jumlah pemilih di setiap TPS. Jika pada pemilu lalu ketentuannya per TPS maksimal 300 pemilih, namun pada Pilkada serentak setiap TPS maksimal 600 pemilih. Di Lapas pemilu 2024 lalu itu 2 TPS, data yang kami terima tidak memungkinkan untuk jadikan 2 TPS. Artinya 1 TPS yang sangat dimungkinkan di Loksus atau di LP. Saat ini, proses pencocokan dan penelitian coklit data pemilih oleh Pantarlih masih berlangsung dari 24 Juni hingga 24 Juli mendatang. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi terus menggencarkan sosialisasi yang langsung menyentuh ke masyarakat. Hal itu sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih saat Pilkada serentak 2024 mendatang. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor TVRI Jambi Joko Prastio. Halo Joko, selamat sore. Ya, Joko, dalam meningkatkan partisipasi pemilih Pilkada 2024, apa upaya yang sudah dilakukan KPU Provinsi Jambi? Ya, baik. Terima kasih. Dapat saya sampaikan bahwa saat ini Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi telah melakukan tahapan-tahapan Pilkada serentak 2024. Bahkan saat ini KPU Provinsi Jambi juga mensosialisasikan secara langsung untuk mengajak masyarakat dalam mensukseskan Pilkada serentak nanti yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang. KPU Provinsi Jambi juga mengimbau kepada KPU Kabupaten Kota agar turun secara masif dalam mensukseskan pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih sebesar 85% untuk Pilkada serentak ini. Kemudian juga petugas Pantarlih yang saat ini bekerja dan turun langsung melakukan penyesuaian dan pencocokan data pemilih untuk door to door dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk datang ke TPS dalam melakukan atau menentukan pilihannya. Sehingga memang target 85% untuk pilkada ini bisa terpenuhi dengan baik, yang mana nantinya pilkada serentak ini dapat berjalan aman, sukses, dan lancar. Kemudian juga saat ini petugas KPU atau anggota KPU Provinsi Jambi juga turun langsung secara masif dan mengajak langsung masyarakat, karena memang petugas Pantarlih ini dia yang door to door dan langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam mengajak dan mensukseskan atau mengajak masyarakat datang ke TPS, sehingga partisipasi masyarakat bisa meningkat dari pemilu presiden maupun pemilu legislatif yang digelar pada 14 Februari 2024 lalu. Demikian. Iya. Ya, Joko, selanjutnya apa tahapan pilkada yang sedang dilakukan saat ini?
Ya, memang saat ini tahapan-tahapan pilkada serentak masih dilakukan oleh KPU Provinsi Jambi dan diawasi oleh Bawaslu Provinsi Jambi. Saat ini proses masih dalam pendataan dan penyesuaian data pemilih dalam pemilih potensial ataupun dalam penetapan daftar pemilih sementara. Saat ini KPU juga telah mencatat sudah sekitar 60% lebih yang telah dilakukan coklit atau dengan angka sekitar 1.200.000 lebih masyarakat Provinsi Jambi yang sudah dicoklit. Hal ini sudah mencapai 50% lebih dari jumlah data pemilih potensial yang mencapai 2.600.000 data pemilih. Sehingga untuk tahapan selanjutnya nantinya KPU Provinsi Jambi akan melakukan penyusunan daftar pemilih sementara setelah proses coklit dilakukan. Selanjutnya juga KPU Provinsi Jambi akan melakukan penyusunan daftar pemilih tetap setelah penyusunan daftar pemilih sementara dilakukan. Demikian. Baik, terima kasih Joko atas informasinya. Selamat kembali bertugas dan selamat sore. Sementara itu, Saudara, pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara hasil PSU tingkat Provinsi Jambi telah dilakukan. Hasilnya, Partai PKS berhasil mempertahankan 1 kursi di DPRD Provinsi Jambi Dapil 2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah menyelesaikan pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara hasil pemungutan suara ulang di 2 TPS di Kembang Seri, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari. Berdasarkan hasil pleno tersebut, Partai Keadilan Sejahtera mampu mempertahankan 1 kursi di Dapil 2 Batanghari Moro Jambi. Sementara Partai PDI Perjuangan gagal merebut 2 kursi di Dapil 2 untuk DPRD Provinsi Jambi. PKS memperoleh tambahan 105 suara, sehingga perolehan suara Partai PKS di Dapil 2 Batanghari Moro Jambi mencapai 5.751 suara. Sementara PDI Perjuangan memperoleh 318 tambahan suara, sehingga perolehan suara PDI Perjuangan menjadi 24.483 suara di Dapil 2. Ketua KPU Provinsi Jambi, Iron Syahroni, mengatakan tidak ada pergeseran kursi untuk Dapil 2 DPR. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi sukses menggelar Festival Batanghari. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, Saudara, dalam segmen advertorial. Ya, Saudara, Lembaga Adat Melayu Jambi, Provinsi Jambi menggelar puncak peringatan Hari Adat Melayu Jambi tahun 2024. Peringatan Hari Adat Melayu Jambi merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai adat daerah. Tepat pada peringatan 1 Muharram 1446 Hijriah, Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi menggelar puncak peringatan Hari Adat Melayu Jambi tahun 2024. Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan rangkaian dari sepekan Hari Adat Melayu Jambi yang diperingati setiap tahunnya setelah keluarnya Keputusan Gubernur Jambi nomor 312 tahun 2022 yang menetapkan Hari Adat Melayu Jambi diperingati setiap tanggal 2 Juli. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, peringatan Hari Adat Melayu harus terus dijaga dalam upaya mempertahankan, melestarikan, dan juga mengembangkan nilai-nilai adat daerah agar tetap eksis di tengah kehidupan masyarakat. Keberlangsungan falsafah adat Melayu, yakni adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, harus terus dibumikan untuk menjadi pedoman adab kehidupan sosial masyarakat agar tidak cacat dan terpengaruh budaya asing. Penyelenggaraan peringatan Hari Adat Melayu Jambi merupakan upaya bersama dalam membangun eksistensi nilai-nilai kearifan lokal menjadi tuan rumah di daerah sendiri. Pergeseran perilaku masyarakat akibat arus globalisasi dan modernisasi sangat membutuhkan keterlibatan seluruh pihak untuk menjaga adat budaya daerah tidak hilang di telan kemajuan zaman. Kita memperingati Hari Adat ya, dan Hari Adat ini kan jatuh pada 1 Muharram, tahun baru Islam, di mana menggabungkan antara adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, maka di 1 Muharram ini digabungkan. Lalu juga hari ini kita peringati Lembaga
adat Melayu Jambi ini sudah berdiri 50 tahun, setengah abad. Nah, kita peringati dengan harapan bahwa ini menjadi semangat untuk kita semua, motivasi untuk pemerintah daerah, juga LAM dari tingkat bawah, dari desa sampai ke provinsi. Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Jambi, Hasan Basri Agus mengungkapkan, penyelenggaraan puncak peringatan Hari Adat Melayu Jambi tahun ini selaras dengan peringatan setengah abad berdirinya Lembaga Adat Melayu Jambi. Peringatan Hari Adat diharapkan mampu mengingatkan masyarakat untuk secara bersama menjaga keberlangsungan nilai-nilai luhur adat budaya daerah, yang salah satunya dalam upaya menjaga toleransi dalam kehidupan masyarakat. Boleh katakan 80% sudah mencukupi ya. Memang ada beberapa undangan kita dari desa-desa mungkin kena jauh ya. Ada yang tidak datang, tapi secara keseluruhan alhamdulillah jalan dengan baik. Itu yang kami syukuri, sehingga keberadaan lembaga adat ini semakin dirasakan oleh masyarakat. Itu yang kita harapkan. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat. Pertama, Hari Adat se-Provinsi Jambi. Yang kedua, 50 tahun berdirinya Lembaga Adat Provinsi Jambi. Semoga adat Jambi semakin sukses dan semakin maju memikirkan rakyat dan keberadaannya di dalam masyarakat Provinsi Jambi. Momentum Hari Adat Melayu Jambi tahun 2024 ditargetkan dapat menjadi semangat bersama untuk memajukan adat budaya Melayu Jambi dalam menunjang keberlangsungan pembangunan. Randy Arta, Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi sukses menggelar Festival Tradisi tahun 2024. Ini salah satu upaya pemerintah dalam menggali dan melestarikan tradisi lokal di setiap kabupaten kota. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi sukses menggelar Festival Tradisi tahun 2024. Ini merupakan rangkaian dari Festival Batanghari yang digelar di Ruang Terbuka Hijau Putri Pinang Masa, Kota Jambi. Festival tradisi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menggali nilai tradisi di setiap daerah agar tidak hilang dan menjadi warisan budaya bagi generasi muda di Provinsi Jambi. Festival tradisi ini menyajikan upacara adat daerah Jambi dalam bentuk seni tari yang ditampilkan oleh 11 kabupaten kota, baik dari Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari, Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Imron Rosyadi, mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi mensupport penuh pelestarian tradisi dan budaya. Pasalnya, kegiatan tersebut sebagai upaya pemerintah dalam melestarikan budaya Provinsi Jambi. Kegiatan pagelaran seni tradisi telah berjalan dengan lancar, baik. Kemudian yang lebih mengharukan itu adalah peminat daripada pagelaran seni tradisi ini sebagian besar adalah milenial ataupun anak-anak muda, dan ini mengindikasikan bahwa seni tradisi sudah mulai diminati oleh generasi muda, dan kita berharap dengan dilaksanakannya festival pagelaran seni tradisi ini, kita berharap banyak seni-seni tradisi kita yang ada di kabupaten kota tergali, kemudian bisa dilestarikan. Yang lebih penting lagi yang kita harapkan dari seni tradisi ini bisa mensejahterakan para pelaku seninya. Nah, ini yang tujuan akhir yang ingin kita capai adalah dapat mensejahterakan para pelaku seninya. Rencananya pemenang dari penyaji terbaik festival tradisi ini akan dibawa ke tingkat nasional, sehingga ini akan menjadi sarana untuk mempromosikan kebudayaan Provinsi Jambi agar lebih dikenal. Untuk kedepannya mungkin ini terus dilestarikan, karena inilah mengenal salah satu kita mempromosikan, mengenal budaya tradisi yang ada di Provinsi Jambi. Nantinya bakal ke nasional juga Bang untuk ini? Kita ke nasional, kita nggak janji kalau tahun 2023 kita bawa ke nasional, insya Allah. Tapi untuk di tahun ini, karena anggarannya kita tahu malam sendiri tahu ya, karena banyak keperluan negara, jadi insya Allah kalau diabitkan kita akan bawa ke nasional.
Penyajian seni tradisi ini juga diamati oleh Dewan Pengamat untuk mencari yang terbaik, mulai dari nilai keterkaitan penyaji dengan sumber akar tradisi hingga menampilkan seni yang penuh makna. Menyambut baik ya partisipasi dari teman-teman seniman itu dalam acara ini, dan juga telah kita saksikan tadi yang mana dapat pemenang-pemenangnya gitu. Nah, hanya saja bagi yang belum, memang kita fokus lagi bagaimana mensinkronkan antara tema dengan tampilan aplikasi yang mereka karyakan tampilkan itu. Artinya ini harus terus dilaksanakan, Pak ya? Ya, ini terus dilaksanakan karena inilah untuk memompa kreativitas seniman kita di dalam seni pertunjukan, terutama tradisi ya. Mungkin Pak dari penilaian penyajian yang perlu diperhatikan bagi penyaji apa nih Pak? Ini keterikatan antara tema sama karya. Jadi tematiknya itu harus betul-betul nyambung gitu, jangan terputus-putus ataupun terjadi stagnasi antara tematik dengan sesuatu yang diharapkan dari narasi yang dikeluarkan itu tadi. Selain melestarikan tradisi Provinsi Jambi, festival seni tradisi ini juga menjadi penyemangat bagi pecinta seni, khususnya seni tari, kemudian juga dapat meningkatkan kualitas dan mutu dalam penyajian seni tradisi ini. Untuk tahun 2024 di Festival Batanghari tahun ini kami mendapatkan juara penyaji terbaik 1, penata musik terbaik 1, dan penata tari juga alhamdulillah juara 1. Harapan saya untuk anak-anak tim kesenian Kabupaten Muara Jambi untuk meningkatkan kualitas serta mutu mereka dalam penyajian tim kesenian Kabupaten Muara Jambi. Besar harapan saya untuk kedepannya prestasi mereka akan lebih maju dan lebih baik. Festival seni tradisi ini dimenangkan oleh Kabupaten Muara Jambi sebagai penyaji terbaik dengan nilai 675. Kemudian penyaji terbaik kedua dimenangkan Kabupaten Tebo dengan nilai 630 dan Kabupaten Bungo sebagai penyaji terbaik 3 dengan nilai 585. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara PJ Bupati Kerinci diwakili staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik menghadiri pegelaran tradisi Baselang Nuai di Desa Kemantan Kebalai, Kecamatan Air Haga Timur. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama antara Kemendikbud, Rumah Dana Indonesia, serta Rumah Budaya Provinsi Jambi. Penjabat Bupati Kerinci yang diwakili staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik menghadiri pagelaran tradisi Baselang Nuai tahun 2024 di Desa Kemantan Kebalai, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci. Ketua Rumah Budaya Melayu Jambi, Didi Haryadi, mengatakan kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Rumah Dana Indonesia, serta Rumah Budaya Provinsi Jambi yang bertujuan untuk memperkenalkan budaya daerah Jambi kepada masyarakat luas. Bentuk kemajuan hingga sampai ke pelosok desa. Kita tidak mau lagi berbicara kebudayaan itu hanya di perkotaan. Padahal kantong-kantong budaya itu ada di seluruh pelosok desa ini. Khususnya di daerah Jambi. Jambi sangat kaya dengan budaya. Sementara itu, staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Khalidi mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tradisi Baselang Nuai yang sudah menjadi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Kerinci dan harus disosialisasikan kepada masyarakat terutama generasi muda. Sebagian kecil, Baselang Menuai ini hanya sebagian kecil, terutama generasi muda kita informasikan. Masih banyak budaya-budaya kita di Kerinci ini yang generasi saat ini tidak mengetahuinya karena sudah hilang, tidak kita sosialisasikan. Apakah generasi mudanya yang kurang minat atau orang tuanya yang kurang mau menceritakan? Pada pagelaran acara tradisi ini juga ditampilkan berbagai kesenian tradisional Kabupaten Kerinci seperti tale nuai, dongeng atau kunon Kerinci, tari ranggu, sike rebana yang dibawakan oleh anggota Sanggar Seni Melati. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, Saudara Staf Ahli Bupati Sarolangun Bidang Kemasyarakatan dan SMD membuka ajang Musabakoh Tilawatil Quran ke-12 tingkat Kecamatan Air Hitam yang digelar di lapangan Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam. Dibuka. Kepala Desa Bukit Suban Ramli sebagai Ketua Pelaksana MTQ dalam laporannya mengatakan, sukses dan lancarnya pelaksanaan MTQ ke-12 tahun 2024 tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, serta jajaran pemerintah Desa Bukit Suban dan masyarakat hingga tingkat kecamatan dan kabupaten, sehingga pelaksanaan MTQ yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Sarolangun berjalan dengan semestinya. PLT Camat Air Hitam Karyono dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih, serta apresiasi kepada semua kepala desa atas partisipasi dan dukungan dengan melibatkan 155 orang kafilah dari 9 desa. Dengan 6 cabang perlombaan, terdiri dari tarti, tilawah Quran, hafiz Quran, qatil Quran, dan pawai ta'aruf, berlangsung hingga tanggal 9 Juli mendatang. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SMD Judin saat membacakan sambutan tertulis penjabat Bupati Sarolangun Bakril Bakri menyampaikan, ucapan terima kasih kepada pemerintahan Kecamatan Air Hitam yang rutin melaksanakan MTQ. Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi ruang dan media dakwah untuk memajukan Kecamatan Air Hitam. Lembaran baru bagi putra-putri Air Hitam untuk mengukir prestasi tanpa memandang kedudukan dan strata sosial sehingga terciptanya sportivitas antar sesama. Tugas kita sekarang dan kedepannya untuk memulihkan kembali Al-Quran, di mana salah satu usahanya dengan melaksanakan kegiatan Musabakoh Tilawatil Quran ini. Kegiatan ini dilakukan berjenjang secara bottom up atau dari bawah ke atas, guna menyaringkan bibit-bibit unggul. Pembukaan MTQ tingkat Kecamatan Air Hitam ditutup dengan perlombaan azan yang diikuti 9 kepala desa dalam Kecamatan Air Hitam. Juara 1 diraih Kepala Desa Jernih Muhammad Yusuf, juara 2 Ahmad Kausari Kepala Desa Baru, dan juara 3 Arpandi Kepala Desa Semurung. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Universitas Terbuka Jambi jalin kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. Diharapkan melalui kerjasama ini dapat meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Provinsi Jambi. Universitas Terbuka Jambi menggelar penandatanganan nota kesepakatan dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. Penandatanganan kerjasama itu digelar di Aula Universitas Terbuka Jambi Senin pagi. Kerjasama Universitas Terbuka Jambi itu terkait layanan akademik pengembangan dan sumber daya manusia bidang perpustakaan, kemudian layanan akademik pengembangan dan sumber daya manusia bidang kearsipan. Direktur Universitas Terbuka Jambi, Rahmat Dian, mengatakan, kerjasama ini tidak hanya sebatas tanda tangan di atas kertas saja, akan tetapi juga dapat meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Provinsi Jambi. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Jambi, Provinsi Jambi, karena sudah hari ini ya sudah terselenggarakan kerjasama ya, antara PT dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jambi. Tentunya kerjasama ini tidak hanya sebagai di atas kertas, juga kedepannya bisa saling bersinergi. Ya, tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita di Provinsi Jambi. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, Iskandar Nasution, berharap kerjasama ini dapat meningkatkan sinergitas dan silaturahmi, kemudian dapat bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Jambi. Alhamdulillah, pada pagi hari kami dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi telah menindaklanjuti MOU yang telah ditandatangani Bapak Gubernur Jambi bersama Universitas Terbuka, dan kami bentuk tindak lanjutnya adalah melaksanakan penandatanganan janjian kerjasama antara Universitas Terbuka dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. Selain itu, dalam waktu dekat Universitas Terbuka Jambi juga akan menjalin kerjasama dengan instansi di Provinsi Jambi, termasuk kabupaten kota di Provinsi Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Pemerintah Provinsi Jambi pastikan persoalan lahan tol Bayung Lincir Tempino bukan di wilayah Provinsi Jambi. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah di Jambi Hari Ini. Saudara Sekda Provinsi Jambi Sudirman memastikan persoalan pembebasan lahan yang menghambat target penyelesaian jalan tol Bayung Lincir Tempino bukan berada di wilayah Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi memastikan persoalan pembebasan lahan yang menghambat target penyelesaian pekerjaan jalan tol Bayung Lincir Tempino yang ditargetkan rampung pada bulan akhir Juli bukan berada di wilayah Provinsi Jambi. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, pembebasan lahan jalan tol Baleno yang merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera seluruhnya sudah selesai untuk domain wilayah Jambi. Persoalan pembebasan lahan berasal dari sejumlah titik di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang akhirnya menghambat pemenuhan target penyelesaian Seksi 3 yang memiliki panjang 15,4 km itu. Namun berdasarkan target awal penyelesaian yang ditetapkan pada akhir tahun 2024 yang kemudian dimajukan berdasarkan permintaan Presiden, Sudirman menekankan mundurnya target penyelesaian tol Baleno dari akhir Juli menjadi akhir Agustus masih sangat bisa diterima. Mundurnya target penyelesaian jalan tol tersebut bukan dikarenakan lambatnya proses pengerjaan fisik, namun lebih dikarenakan persoalan non-teknis. Tol Bayung Lincir Tempino yang masuk dalam Seksi 3 Jalan Tol Betung Jambi total memiliki nilai kontrak sebesar 2,7 triliun rupiah. Sebetulnya kan clear ya, kita kan di posisi panjang lebih kurang 15,6 ya, kilo lah ya lebih kurang. Sisanya kan ke daerah Bayung Lincir, domainnya pemerintah Sumatera Selatan. Ya, kalau dari sisi clear, tapi target secara umum sebetulnya sih di tahun 2024 sampai Desember. Cuma Pak Presiden waktu itu menghendaki agar sebelum Oktober, artinya bisa diresmikan. Berdasarkan catatan Satuan Kerja Jalan Bebas Hambatan Jambi, progres pengerjaan jalan tol Bayung Lincir Tempino sudah mencapai 85,4%. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, sampah di kota Jambi masih menjadi persoalan yang belum tuntas. Salah satunya di kawasan Kecamatan Alam Barajo. Sampah yang menumpuk tersebut mengganggu masyarakat dan mengeluarkan bau tidak sedap. Hingga saat ini sampah di kota Jambi masih menjadi persoalan yang belum tuntas. Salah satunya di kawasan Pinang Merah dan Penerangan serta di Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo. Di setiap lahan kosong di kawasan tersebut terdapat penumpukan sampah sehingga menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu pemandangan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil penelusuran, memang di sepanjang jalan tersebut minim dengan tempat pembuangan sampah sehingga masyarakat membuang sampah sembarangan. Selain itu, penumpukan sampah ini terjadi lantaran kurangnya kesadaran masyarakat. Berdasarkan keterangan warga, penumpukan sampah di lokasi itu terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Meski petugas kebersihan selalu mengangkut sampah, namun terus terjadi penumpukan karena banyak masyarakat yang buang sampah di kawasan tersebut. Warga berharap selain kesadaran masyarakat tumbuh, mereka juga berharap agar tersedia tempat pembuangan sampah sehingga tidak mengganggu kesehatan masyarakat lainnya ditimbulkan dari sampah tersebut. Hari Jambi. Tiap hari bang. Seharusnya tak ada lah buang sampah di situ. Kalau tempatnya baru buang sampah di situ. Gitu. Ini kan tempatnya nak kati gitu nah. Kalau bau tak lah, paling nengoknya beda enak. Tidak enak. Sementara pemerintah selalu koordinasi dengan masyarakat, khususnya ketua RT agar dapat menangkap pelaku yang membuang sampah sembarangan sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Perda 05 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah 5 juta hingga 50 juta rupiah. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Muafiq Aziza. Dan saya Zed Akbar bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.